cepat. Lily, tunggu kejap. Liburan sekelompok anak muda ke sebuah pulau, terpaksa mereka menginap semalam di pulau itu karena kalah dalam sebuah permainan. Pulau yang telah dikutuk oleh seorang penyihir yang murka terhadap penduduk penghuni pulau yang telah membunuh kekasihnya dahulu. Sehingga siapa saja yang pergi ke pulau itu akan bernasib sama, seperti halnya penduduk penghuni pulau yang menghilang secara misterius. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru menonton channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share-nya. Hal-hal mistis mulai terasa. Salah seorang dari teman mereka terbangun malam itu, lalu ia berjalan keluar. Ketika itu, ia melihat seorang wanita dan kekasihnya telah dibunuh oleh penduduk pulau. Lalu mereka membakar rumah wanita itu. Dalam kesedihannya, ia bersumpah akan membalas dendam atas kematian kekasihnya itu. Takut selamanya. Film ini berawal dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kat dan seorang pria bernama Kai. Sambil menunggu teman-teman mereka datang, Kai bersama Kat membeli aksesoris. Saat itu, Kai membeli sebuah gelang. Kai berharap Kat mau menerima gelang pemberiannya, namun keburu teman-temannya datang. Kai akhirnya mengurungkan niatnya untuk memberikan gelang itu kepada Kat. Ia merasa itu bukan waktu yang tepat. Mereka pergi bersama-sama. Daus bersama pacarnya bernama Yus. Daus adalah sepupunya Kai. Dan juga Lily. Lily juga mengajak sepupunya yang bernama Ben. Dan teman mereka yang terakhir bernama Mark. Mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju sebuah pulau dengan menaiki sebuah kapal. Sesampainya di sana, Yus merasa heran. Ternyata sepupunya juga pergi ke sana. Yus bersama sepupunya itu selalu bertengkar. Ia merasa sepupunya itu selalu membuntutinya kemana ia pergi. Kat seorang wanita yang berbeda dengan yang lainnya. Ia bisa merasakan hal-hal yang gaib. Ketika itu Lily menghampirinya. Ia berkata, apakah dia baik-baik saja? Kat mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Mark bersama Ben. Mark terus saja memperhatikan seorang wanita bernama Kitty. Ia selalu membayangkan jika wanita itu menjadi pacarnya. Pasti ia merasa sangat senang. Di sisi lain, Ben juga bercerita tujuannya ke sana cuma menghilangkan rasa sedih atas meninggalnya ibunya. Malamnya mereka berkumpul. Saat makan malam, Mark ketika itu melihat Kitty sedang sendirian. Ia pun menghampiri wanita itu dengan membawa setangkai bunga. Namun ketika ia mendekati Kitty, tiba-tiba pacar wanita itu berada di sana, lalu memotong bunga pemberian Mark. Keesokan harinya, mereka dibawa oleh seorang pemandu ke sebuah pulau. Pria itu menggenggam kalung sambil mengucapkan sebuah mantra. Ketika itu, Ben bertanya, kalung apa itu? Pria itu mengatakan jika kalung itu adalah pemberian dari nenek moyangnya. Keselamatan sejati hanyalah milik Tuhan Maha Pencipta. Saat di atas kapal, Daus berkata kepada pemandu mereka itu untuk mengusulkan agar pergi ke pulau yang terlihat dari kejauhan. Namun pria itu berkata dengan tegas, pulau itu terlarang untuk dikunjungi. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka semua berenang melihat keindahan laut. Namun tiba-tiba, sebuah tengkorak jatuh tiba-tiba berada di dekat Kat. Seketika itu, Kat tidak sadarkan diri. Setelah mereka selesai berenang, Lily tidak melihat Kat bersama mereka. Lalu ia berkata kepada Kai bahwasannya Kat masih berada di dalam dasar laut. Mendengar perkataan Lily, Kai langsung menyelam kembali untuk mencari Kat. Seketika mereka panik. Namun akhirnya Kai berhasil menyelamatkan Kat. Ketika itu ia tak sadarkan diri melihat bayangan yang terlihat nyata olehnya. Dinda yang paling dahsyat.
Hingga malam harinya, pria yang sebagai pemandu mereka itu bercerita tentang peristiwa yang terjadi menimpa Kat. Bukanlah sekedar kejadian biasa, itu adalah sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Pria itu bercerita jika di pulau itu dahulunya dihuni oleh sekelompok penduduk. Di suatu ketika, terjadilah pembunuhan seorang lelaki kekasih dari seorang wanita. Hingga wanita itu murka, ia bersekutu dengan iblis untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya itu. Hingga pada saat itu, penduduk penghuni pulau tersebut menghilang secara misterius. Sampai saat ini tidak ada lagi kabar tentang keberadaan mereka. Setelah mendengar cerita dari pria tersebut, mereka berpendapat itu hanyalah cerita bohongan. Yus dengan sepupunya dan juga geng mereka melakukan sebuah permainan. Dengan kata lain, jika geng mereka kalah dalam permainan tersebut, maka mereka akan menginap di pulau itu semalam. Kat yang tidak fokus dengan permainan ketika ia melihat bayangan beberapa orang berteriak histeris meminta tolong, hingga akhirnya kakinya terjepit oleh permainan bambu tersebut. Bayangan itu terlihat begitu nyata bagi Kat. Keesokan harinya, mereka semua diantar oleh pacar sepupu Yus. Sesuai dengan kesepakatan mereka, jika kalah, geng mereka harus menginap semalam di pulau itu. Mark ketika itu terlihat sangat ketakutan. Sesampainya mereka di sana, pacar sepupu Yus berkata, besok mereka akan kembali untuk mengutip mayat mereka. Lily bersama yang lainnya juga memberi semangat kepada teman-temannya. Mereka seharusnya bersenang-senang, anggap saja pulau itu milik mereka, dan bebas melakukan apa saja. Ketika mereka sedang asyik duduk bersama, Lily melihat seekor burung. Sambil membuat video vlognya, melihat kehadiran mereka, burung itu pun terbang masuk ke dalam hutan di dalam pulau tersebut. Lily berlari mengejar ke arah burung itu terbang. Kat bersama yang lainnya juga ikut berlari memasuki hutan. Hingga mereka menemukan sebuah perkampungan yang telah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Lily, tunggu kejap. Ketika mereka berada di tempat itu, Kat bersama Ben melihat beberapa tulisan di sebuah rumah kayu. Tulisan itu semacam mantra, tetapi mereka tidak terlalu mengetahui itu. Daus membuka tali yang menjadi pagar dan sebagai penghalang agar tidak memasuki tempat tersebut. Namun mereka tidak menghiraukannya. Kat ketika itu sempat marah kepada Daus yang telah mencoret-coret patung kayu yang berada di sana. Kat berkata, sebaiknya mereka harus menghormati tempat itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk tidur bersama di rumah kayu dan mulai membersihkannya. Ben terlihat dekat dengan Kat, dan ketika itu, Kai memperingatkan Ben agar menjauhi Kat karena wanita itu adalah miliknya. Namun Ben tidak menghiraukan perkataan Kai. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Suara rintihan seorang wanita dan pintu rumah yang terbuka dengan sendirinya. Mendengar itu, Ben pun terbangun dari tidurnya. Ben terbangun dari tidurnya dan berjalan ke arah pintu. Ia memandang ke arah luar, namun Ben tidak melihat siapapun. Dan akhirnya ia kembali tidur. Sementara itu, Kat juga terbangun dari tidurnya. Dan anehnya lagi, apa yang dilihat oleh Kat ketika teman-temannya duduk serentak dan tiba-tiba mereka kembali tertidur. Kat berjalan keluar dari rumah meninggalkan teman-temannya ketika ia mendengar suara tangisan dari seorang wanita. Kat berusaha mencari asal suara wanita itu dan membawanya masuk ke dalam hutan.
apa yang dia rasakan dalam mimpinya semalam. Kat merasa itu benar-benar nyata. Di saat mereka menunggu jemputan dari pacar sepupu Yus, karena mereka akan pulang hari itu. Dan ketika itu, Lily memperlihatkan sebuah foto dari videonya yang ia rekam semalam. Kai berkata jika foto itu sama persis dengan mimpinya semalam. Di saat itu juga, Kai berkata kepada Lily dan juga Ben agar mereka merahasiakan itu. Mereka tidak ingin teman-teman mereka tahu dan menjadi panik. Lagi pula mereka akan pulang dan kembali ke penginapan. Sesampainya di sana, nanti baru dia akan menceritakan semuanya. Hingga waktu berlalu, sampailah sore harinya, pacar sepupu Yus tak kunjung datang. Ternyata mereka kena prank. Mau tidak mau, mereka harus kembali ke rumah itu lagi. Ketika itu, Lily tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Namun mereka tidak punya pilihan. Hingga akhirnya mereka terpaksa tidur di tempat itu lagi. Tapi baby, I still rasa presiden telah. Apa yang dilakukan mereka sangatlah keterlaluan. Hingga seorang pria yang menjadi pemandu mereka itu sangat marah. Ia telah memperingatkan agar mereka tidak memasuki pulau itu. Namun mereka tidak mengindahkan perkataannya. Pria tua itu mencoba menghubungi Kat. Ia pun mengirimkan sebuah pesan suara agar mereka tidak memasuki sebuah tempat yang dibuat perisai oleh orang-orang terdahulu, agar roh jahat itu tidak kembali bangkit. Namun sayangnya semua itu telah terjadi. Ketika semua telah tertidur, Daus bersama Yus pergi berjalan-jalan ke dalam semak-semak untuk bisa mereka berdua-duaan. Bersama dengan itu juga, Kat terbangun dari tidurnya ketika penduduk kampung dan orang-orang terdahulu yang tinggal di pulau itu terlihat juga seorang pemilik ilmu hitam yang telah membunuh mereka satu persatu. Kat merasa ketakutan ketika sosok itu meliriknya hingga ia terjatuh, membuat Ben juga terbangun dari tidurnya. Kat ketika itu menceritakan apa yang ia lihat ketika orang-orang terdahulu yang mendiami pulau itu dibunuh oleh sosok pemilik ilmu hitam. Kat bercerita, tiba-tiba dia berada di masa lalu, di mana sesuatu pernah terjadi di tempat itu. Terlihat seorang wanita Melayu menangis ketika kekasihnya dibunuh oleh warga. Belum diketahui apa masalahnya, hingga warga kampung tega membunuh suaminya itu. Si perempuan yang dendam melihat perlakuan warga kepada suaminya. Ia mencari bantuan, lalu bersekutu dengan iblis. Daus bersama Yus yang selesai melakukan adegan yang tidak senonoh itu, tiba-tiba ia ditarik dari dalam semak-semak. Yus yang panik, ia kembali ke tempat teman-temannya. Ia mengatakan jika Daus telah menghilang, ditarik oleh sesuatu dari dalam semak-semak. Yus bersama teman-temannya akhirnya pergi ke tempat menghilangnya Daus tersebut. Karena malam semakin larut, Ben berkata kepada Kai agar mereka melanjutkan pencarian Daus esok hari saja. Namun Kai terus bersekukuh akan terus mencari Daus sampai ditemukan. Hingga akhirnya Kat berkata kepada Kai agar mereka mencari Daus esok hari saja. Kawan korang tu tak? Kau kalau kau nak balik, kau baliklah. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan pencarian Daus esok hari saja. Sementara itu, Daus telah diikat oleh sosok wanita yang berwujud iblis.